Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Beranjak dulu ke halaman 625. Ada Pak? 625. Babul adhahi, bab hewan-hewan kurban. Adhahi jama dari udhiyah. Udhiyah itu yang disembelih di waktu duha. Ini kita bahas dulu tentang bab kurban karena kita sekarang sedang sibuk mencari hewan kurban. Ada istilah adhahi, udhiyah, ada juga istilah kurban. Kurban itu dari Al-Qur'an ya. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kurban itu mendekat karena kurban itu persembahan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bukan berarti persembahan untuk Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, karena tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darahnya. Allah tidak butuh makanan ya. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imun. Allah tidak butuh rizki dari manusia, tidak butuh sesajen, tidak butuh makanan ya. Ini semua ibadah itu kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di ayat Al-Hajj dijelaskan wa ta'imul qani'a wal mu'tar wa ta'imul ba'isal fakir, agar kita berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing ya, biri-biri kibas, kambing besar, aqranaini yang bertanduk. Ini amlah ini tidak terjemahkan. Amlah ini itu yang bulunya hitam putih, tidak hitam saja ada putihnya, tidak putih saja ada hitamnya. Sampai di sini catatan dulu Pak. Nabi memilih hewan yang kabsyaini, amlahaini, yang besar. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an untuk wa may yu'azzim sya'airallah, agar hewan kurban itu diagungkan. Cara mengagungkannya itu memilih yang besar. Kemudian di sini Nabi kurban dengan dua kambing. Nanti di hadis yang terkenal, kurban itu berlakunya untuk seseorang wa ahli baitihi, dan keluarganya. Satu kambing itu untuk seseorang dan keluarganya. Tapi ahlul bait itu keluarga inti. Kalau saya berarti saya, istri, anak saya berlima, itu kurbannya satu. Dan gak usah digilir. Ini sekarang yang kurbannya anak saya yang keempat, atau abdi mau menang pahala ya. Sekalian aja, yang namanya kurban itu ada, kalaupun atas nama boleh ya. Saya juga kadang mengatasnamakan anak saya. Kalau kurbannya dipindahkan ke orang lain atau kurbannya dua misalkan,
untuk menyamarkan saja, tapi diniatkannya buat semua satu keluarga. Dan tidak boleh kurang dari 1 kambing. Makanya kalau patungan ya, anak SD nabung jang kurban terus kurban kan, mungkin kambing, kadang sapi. Sapi itu kan antara 7 dan 10 atau 7 standarnya. Arya anak SD ya 300 itu kurban tisaha ya. Jadi pokoknya itu kurban bukan, itu mah sembelihan biasa halal, cuma bukan pahala kurban. Lieureun malaikat itu atas nama saha gitu. Termasuk keluarga, 2 keluarga, 3 orang ya cenah orang udunan kurban nggak bisa ya, harus seorang. Kalau tidak berarti belum mampu, nunggu saja nanti sampai mampu. Nah, ajaran yu'adzim syairallah itu boleh dilebihkan, kalau lebih boleh. Dan Nabi ini 2 kambing ini Pak rutin. Sampai kata Anas bin Malik, wa ana udahi bika besyaini, saya pun kurban rutin tiap tahun 2 kambing besar. Kambing besar sekarang harganya berapa? Ya standar 7 juta 8 juta 10 lah ya. No badag. Kalau 2 berarti 20 juta. Jadi kalau di saham di masjid ditetapkan misalkan 4 juta, Bapak nih, bagi bapak-bapak kan di sini semua orang kaya. Kalau ingin ikut sunnah Nabi minimal 2 ya, 2 saham, 2 kambing dan yang besar. Saya pun di masjid saham itu 3,7. Tapi saya bilang tong kapatok 3,7 itu minimal, karena sekarang ada PMK. Jadi sapi langka dan mahal, bararegung deh gitu. Baru kemarin hari Kamis kemarin Rabu kemarin ya, kesini ke Cinta Asih. Biasa lalintu baregung, masjid saya pun belum nyerian cenah naon. Selama masih ada peluang mencari yang lebih besar, kita cari lebih besar ya. Dan harganya jangan terpat 3,7. Saya pun dulu ketika zaman 3 juta, 3 juta setengah, 4 juta weh. Biar apa? Soalnya beda 500.000 pun ngaruh ya. Beli sapi itu beda 500.000 pun ngaruh timbangannya. Beda 1 juta, 2 juta itu lumayan ngaruh ya, jadi lebih besar. Kalau uang dari saham kurban lebih banyak, berarti kan bisa beli sapi yang lebih besar. Syukur-syukur grandong ya. Jika Irfan Hakim berapa? 1,2 kan ton ya, beratnya aja. Nah itu Pak, jadi Nabi kambingnya kambing yang luar biasa 2 lagi ya. Jadi kalau ada contoh jamaah saya yang sekarang mau haji, mau diundang cenah RW anu, kenapa? Beliau lain nitip domba deui ka RW anu nitip sapi, ka RW ieu nitip sapi, ka RW nitip sapi. Ada juga jamaah di Pagarsi itu tiap tahun kurbannya kurban sapi yang siga grandong gitu, hampir 1 ton ya beratnya. Kemarin aja 800 kintal ya berat sapinya. Itu oleh sendiri boleh, lebih boleh, tapi nggak boleh kurang dari 1 kambing. Dan itu bukan ria ya, ria itu kembali ke niat. Insya Allah kalau kita tulus ngarah kabagi kabeh gitu kan ya, ngarah kabagi kabeh, saya yakin juga kan di sini masih banyak ya perkampungan kota anu kanu daging deh ya. Cek tukang cukur di abdi, Ustaz kan saya kalau beres nyembelih kurban sorenya dicukur ya. Ustaz cenah abdi teh lain teu kabagi daging, tapi teuing dah hayang we cenah kana daging. Mun teu dibere teh panas cenah gitu, sok keheul ka RT teh cenah gitu. Jadi dah memang hayang barokahna cenah daging kurban. Jadi biar semua terbagi lebih besar lebih baik sesuai ayat Quran, wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ciri takwa itu pilih kurban yang terbaik. Punten seperti Bapak Presiden Jokowi ya,
Anak saya senang bang keur kieu teh rajo teh sapi we gitu. Oh, sapi Jokowi dina YouTube teh. Keluar balaradang di tiap daerah. Bagus seperti itu. Baru lama istilahnya sapi Pak Harto, ya. Itu memang bagus seperti itu. Masalah ria mah keuna urusan Allah, nya lain urusan orang nu memponisna. Kemudian wa yusammi wa yukabbiru. Menyebut nama Allah dan bertakbir. Jadi bismillah wallahu akbar ketika menyembelihnya. Wa yadau rijlahu ala sifahihima, dan meletakkan kakinya pada perut kambing itu, ya. Ieu mencit teh. Kepala kambingnya kata para ulama sebelah kiri menghadap kiblat. Meski ada hese mah teu naon da bukan syarat sah, ya. Penting mah nyembelihna we bener. Kenapa? Biar ininya kepalanya dipegang oleh tangan kiri dan nyembelih dengan tangan kanan, ya. Jadi lebih enak, ya. Nanti sebelumnya ini ada fikih menyembelih, mudah-mudahan nanti nyambung lah, ya. Didahulukan dulu fikih kurbannya. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lain, dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangan sendiri. Ini jadi dalil kata para ulama, sebaiknya kita menyembelih sendiri. Nyari tujuh mah tunggu tujuannya, kusaurang we diwakilan. Nabi pun ketika di Mina menyembelih 60 unta, 30-nya sama Ali. Artinya boleh diwakilkan, ya. Jadi itu kebayangnya kumaha gagahna Nabi mencit ke 60, sisanya 30-nya oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Yang menyembelih hadiah ibadah haji itu, ya. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lain, saminaini, samina itu yang gemuk, ya. Wali Abi Awana fi sahihi saminaini. Kalau saminaini pakai sa artinya yang mahal, ya. Jadi silakan bapak-bapak untuk kurban itu jika artis peknya siga si anu ya, silakan apa-apa, ini sunnah. Nabi pun demikian. Wa fi lafdhin li Muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Ini salah satu bacaannya. Dan nanti dibahas ya dalam fikih menyembelih. Ini teori dari Jagal, menyembelihnya satu kali seret gitu. Jangan dikitu-kitu, itu menyakiti hewan, ya. Pakai bedognya yang mahal, ya. Insyaallah, ya, bisa. Dan pakai tenaga, kalau bisa sama anak muda seperti saya gitu. Soalnya kalau seusia bapak saya, cenah geus hijau ge seripuh, ya, dan terlihat gigituan dah, ya, ngosot gitu. Tapi kalau anak muda gitu, nya insyaallah. Tapi bapak tua semangat muda mah enggak apa-apa. Saya lihat ada tuh tahun kemarin, atau Ustaz ku abdi ku budak, cenah anak nyobian eta cenah bedogna saya. Kebetulan saya ada ngasih bedog bagus lah, ya. Bedog baja asli. Eta cenah Ustaz asli saya bedogna abdi nyobian. Gitu sabaraha kali. Sampai dimarahi sama jagalnya. Kebetulan kami kan suka mengundang jagal buatnya biar profesional lah, bangara sapi ngamuk gitu. Pak Ustaz cenah tong gitu. Aduh cenah ungap gitu. Jadi memang sebaiknya oleh tenaga muda. Kalau bapak tenaganya masih muda silakan. Biar nyembelihnya satu kali seret gitu, udah selesai, ya. Lebih cepat lebih baik. Kemudian walau min hadits Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqran. Masih riwayat Muslim dari hadis Aisyah, Nabi memerintahkan untuk dibawa kambing. Kabshin itu kambing besar, aqran yang bertanduk. Yata'u fi sawadin, yang kakinya bulunya hitam. Wa yabruku fi sawadin, yang perutnya bulunya hitam. Arti asal yata'u menginjak, yabruku itu ngadeprak, ya. Wa yanduru fi sawad, dan melihat dalam bulu-bulu hitam. Jadi daerah kepalanya hitam.
Tapi bukan berarti harus yang hitam ya, atau segera nunggul ke sapi Jawa nya mulai dengan boleh. Cuma kalau kambing diutamakan yang begitu ya, yang hitam ada campur putih tapi dominan hitamnya. Fata bihi liyudhiya bih, lalu dibawakan untuk dikurbankan. Faqala laha, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah halumil mudiyah, wahai Aisyah tolong asah dulu golok ini. Oh, jadi Aisyah kan masih muda Aisyahnya. Ketika rumah tangga dengan Nabi kan usianya baru 12 tahunan, jadi wah gitu gesit kan nih ya. Ngasah jago. Summa qala ishhadiya bihajar, asahlah dia dengan batu ya, batu asahan. Kalau bedog saya harus dengan kristal katanya. Itu kabeh kita apal ya, kuduku kristal jan. Fa fa'alat, lalu Aisyah pun melakukan. Thumma akhadhaha, sesudah itu Nabi mengambil golok tadi. Wa akhadhahu, lalu mengambil kambing tadi. Fa aja'ahu, lalu dibaringkan. Ini berarti kalau kami memang dibaringkan ya. Kalau di Al-Qur'an fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf, shawaf itu berdiri. Menyembelihnya itu unta. Bapak-bapak tahu kan di YouTube ya. Unta itu kaki kiri ya dibeginikan, 3 kakinya berdiri. Sret di sini kan, palebah kalungnya leher bagian bawah, daun tama jangkung ya, bagian bawah langsung labuh unta mah gitu, teu susah. Kalau sapi kambing mah nyawayah nawe digolerkeun ya. Summa dzabahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Summa qol, kemudian Nabi ketika menyembelih itu membaca dzikir, bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Tsumma dhahabi, kemudian beliau pun menyembelih dengannya. Ada memang ulama yang menjelaskan ini berarti boleh kayak tadi, satu kambing rereongan sa-RT, karena Nabi juga ini satu kambing buat seluruh umatnya. Tapi fikih itu kami tidak memilihnya ya. Ini hadis Nabi kan menyembelih bukan sapi Nabi saja, tapi juga unta-unta yang lain. Kayak tadi kan Nabi sampai 60, 40 sisanya oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi karena yang disembelih oleh Nabi bukan hanya yang punya Nabi, tapi juga yang lainnya. Jadi Nabi mendoakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan semua umat Nabi yang berkurban saat itu, atau yang kambingnya disembelihkan oleh Nabi. Ini jadi dalil boleh ketika Bapak menyembelih. Kalau pakai dalil tadi jadi bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min, silakan sebutkan namanya ya. Pisiliur 7 ya. Minna langsung nggak apa-apa ya. Mau disebut 7-7-nya silakan ya. Tapi bukan jadi syarat. Jadi kalau tidak disebutkan nanti kurbannya tidak sah. Kan dengan dipampang di mading juga sudah cukup, kurban ini kurban 2 siapa-siapa, lalu menyembelihnya Allahumma taqabbal minna, atau seperti ini min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya, atau wa min ummatil Islam ya, atau kalau saya lebih sederhananya Allah bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal minna, udah cukup itu. Yang wajibnya cuma 2 kan, bismillah dan Allahu Akbar. Yang wajibnya fadhkuru ismallah 'alaiha shawaf. Yang kedua walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, di Al-Qur'an 2 bismillah wallahu akbar. Yang wajibnya itu ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana.
siapa yang punya keluasan sa'ah walam yudahi dan tidak berkurban fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ya, zaman dulu ketika saya masih awal menikah, ada tukang beca ngumpulkeun 3.000 gitunya, 10.000 sehari bisa kurban. Ya. Ini apa ukuran sa'atun ini? Ukuran sa'atun itu dia punya kemampuan dalam 1 tahun mengumpulkan, kalau sekarang misalnya 4 juta, bisa menyisihkan 4 juta dalam 1 tahun, itu sa'ah. Lalu tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, maksudnya tidak akan diaku umat Islam. Saya pernah menulis kurban versus sepeda motor. Jadi ukuran sa'ah apa? Sepeda motor. Boga motor teu kurban, nah itu tong deket-deket ka masjid lain atoh ya. Asik cenah teh menang ka masjid keur hoream teh ya, bukan begitu maksudnya, tidak akan diaku sebagai umat Islam meski bukan mengkafirkan ya, bukan mengkafirkan, cuma peringatan keras bagi orang yang tidak ada keinginan mengagungkan syiar Allah kan, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi bukti ketakwaan itu siap berkurban ya. Harus tertanam dan kita bahkan tanamkan ke anak-anak kita ya, jangan sampai kita kategori mampu tapi nggak bisa kurban. Apalagi punten Mbak, bapak-bapak yang mampu merokok, cing ngarokok sapoe sabaraha 30.000 misal kali sebulan ya, 900.000 kali 1 tahun ya. Iya, bisa 3 sapieun, 3 dombaeun, 3 sahameun ya. Jadi bapak-bapak yang merokok boleh merokok tapi kurban. Saya pernah menjelaskan begini, ditembak ku jamaah, tong gitu usah cenah tuang rama ge udud, heueuh cete si bapak mau udud oge kurban. Nah cete udud diturutan kurbanan tuh. Bapak saya tiap tahun kurban, nggak pernah tidak kurban meskipun bukan kategori punten ya, bukan orang kaya misalkan, nggak punya mobil ya, rumah kecil, tapi kurban mah tiap tahun. Ya ngarokok gitu ya. Jadi sok atuh cete turutan rokokna sekalinya kurban nya alusna mah tong ngarokok atuh. Jadi kalau tahun ini nggak bisa kurban, libur dulu merokoknya era ai rokok bisa, ai kurban teu bisa. Da dulu mah cenah rokona dibere wae nya tangke mah kanu merena tong mere wae rokok gitu. Mere duit yang kurban. Kemudian Wan Jundabi bin Sufyan radhiyallahu anhu syahidul adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah hadir salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, ketika Nabi menyelesaikan salatnya bersama jamaah, nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Nabi melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Faqala, kata Nabi, man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, silakan menyembelih lagi kambing lain sebagai gantinya. Jadi yang menyembelih kurban sebelum sholat tidak sah kurbannya, tapi sembelihannya mah tetap halal, bukan sembelihan yang haram. Waman lam yakun dzabaha, dan siapa yang belum menyembelih, falyadhbah ala bismillah, silakan menyembelih dengan menyebut nama Allah. Itulah sebabnya kemudian disebutnya adha. Adha itu yang disembelih di waktu duha, maksudnya sesudah sholat Idul Adha ya. Kemudian hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, oh iya, di sini nggak disebut ya. Nanti batas akhirnya kata Nabi kan, ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin wa dzabhin ya. Jadi sampai hari-hari Mina. Hari-hari Mina itu kan 11, 12, 13.
kan berakhirnya maghrib berarti sampai qobla maghrib. Memeh maghrib mencit sah itu kurbannya, ya. Memeh maghrib yang hari ke-13-nya sebelum maghrib ke-14 tuh sah kurbannya. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, arbaun, ada 4 hal la tajuzu fid duhaya, yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Karena hewan kurban itu harus istimewa. Al-aura al-bayyinu auruha, yang buta baik dua-duanya atau pecak sebelah, ya, yang jelas butanya. Karena mungkin saja ketika dibeli, ketika disiapkan buat kurban gak ketahuan, ya. Tahu-taunya misalkan pas mau disembeli disidik-sidik, ya, jika nololong ya nggak apa-apa itu, ya, tidak sengaja. Jadi jangan memilih sengaja yang matanya buta. Wal maridah al bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya, termasuk yang sekarang PMK, ya, penyakit mulut dan kulit. Kecuali nanti di hadis berikutnya dijelaskan tidak ada lagi yang lain. Tentunya selama dagingnya tidak tercemari, ya, karena PMK itu tidak selalu merusak ke daging, ya. Kecuali kalau PMK-nya udah lama, kan si sapinya nggak makan, ya, jadi peot, gering, paeh begitu. Saya baca kemarin berita 1000, ya, di Pangalengan sapi perah mati, ya, karena PMK. Sedih juga. Di lembur yang kemarin saya ngisi qobla Ramadan di Cilawu sama di Gunung Cikuray, itu juga Ustadz ada 8, ya, yang mati sapi. Dek dipencit asa karunya dikuburkeun we cenah. Duka kumaha nguburkeun. Wal arja al bayyinu dalwaha, yang pincang yang kelihatan jelas pincangnya, kecuali pas diturunkeun ka masjid pas hari H ngagajeleng potong eta mah teu dihaja, ya. Kalau ini yang dimaksud yang pincang dari sejak awal. Wal kabiratul lati latunki, dan binatang tua yang sudah tidak memiliki sumsum, sekerempeng. Nah, kayak PMK kan rata-rata barargung, ya, sapinya itu jangan dipilih, ya. Jadi meskipun sapi itu halal disembelih tidak haram, ya, selama dagingnya aman dikonsumsi. Cuma kalau untuk kurban nggak boleh, jadi nggak sah kurbannya, ya, kecuali tadi ada kedaruratan. Nah, kemarin kami dari DKM ke sini, ya, daerah Curug, saya cenah Baragung, ulah Baragung mah urang neangan deui cete gitu. Kalau tahun kemarin selalu bagus di sini, ya. Jadi kita cari lagi, selama masih ada kesempatan mencari, kita cari, ya. Dalil berikutnya dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadzbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah umurnya cukup. Ini rata-rata yang 2 tahun, ya, umur cukup itu. Kalau 1 tahun tuh masih terlalu muda. Illa anta assaru alaikum, kecuali susah bagi kalian. Fatazbahu jaza'atan minaddan, silakan sembelih yang muda dari hewan ternak. Don tuh kambing, ya, atau embe, domba, ya, maaf. Jadi di sini Nabi memberikan celah kalau memang tidak ada lagi, ya, dan ini misalkan uang saham kurban sudah terkumpul, adanya yang mudah nggak apa-apa, ya, atau termasuk yang tadi yang pincang nggak ada lagi yang lain, tapi ini pincang, ya nggak apa-apa kalau memang nggak ada lagi. Tapi kalau sengaja yang al bayyinu arjauha, ya, doluha, itu nggak boleh, ya, kecuali kalau nggak ada lagi. Kemudian kata Ali radhiyallahu an qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain wal udhun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk memeriksa mata dan telinga. Ini bagi bapak-bapak
seksi pembelian hewan kurban, ya, periksa telinganya, periksa matanya. Kalau sekarang periksa juga mulutnya, ya. Wala nudhiya bi aura, tidak boleh berkurban dengan yang buta sebelah. Wala muqabalah, atau yang sudah sobek telinganya dari depan. Wala mudabarah, atau yang sobek dari belakang, ya, bagian belakangnya. Wala khorqa, atau yang sudah rusak, ya, sobek. Wala tharma, atau yang giginya ompong. Nah ini jadi tadi diperhatikan mata, telinga dan giginya harus utuh. Kalau ompong jangan dikurbankan. Termasuk bapak kalau kebetulan jadi tukang hewan kurban, eta mah jangan sembelihan biasa, jangan dijual untuk kurban kalau ada yang giginya ompong, ya. Halal hewannya tapi nggak sah kalau dipakai kurban, gitu. Berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqum ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus hewan kurbannya, budnihi. Wa an uqassima luhumaha, untuk membagikan dagingnya, wa juludaha, kulitnya, wa jilalaha, dan semua yang melekat, ya, di unta atau di sapi itu, jeroanna, ya, cokorna, huluna, punten kanjutna, gitu, buntutna, letahna, ya. Alal masakin, untuk orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan jangan aku memberikan sebagai upah menyembelihnya sedikit pun dari sana, ya. Jadi kalau saya menyembelih lalu saya eta cenah kulitna jang ustad, huluna jang ustad, nggak boleh. Jangan mencit atau jangan jagal, nggak boleh. Bagian jagal dan bagian penyembelih dari hewan kurban itu sama dengan yang lain. Kalau mau dikasih, kata Nabi, nahnu nu'atihi indana, dalam riwayat lain, jagalnya, penyembelihnya kami akan memberinya langsung dari uang kami. Jadi dipisahkan, bukan dari hewan kurban. Termasuk punten, eta sok diambil dagingna, dipasak, jangan konsumsi panitia misalkan, ya. Janganlah yang kurban memberi uang lebih untuk konsumsi, gitu. Jadi jangan ngambil dari kurban, kecuali sama. Jadi kalau panitia dapat, semua masyarakat sudah dapat dari sana, ya. Menang masakan nggak bisa, nggak boleh, ya. Termasuk ini kulit, ya. Kulit itu dibagikan, jangan dijual, ya. Dan insya Allah, ya, enak kulitnya, digodok, dikurupukkan, dikulitkan, disate, dipasak, ya, bisa itu semua, ya. Celi, nanya celi teh si orang menah cenah. Aya nu resep mah enak. Jadi semuanya harus dibagikan. Boleh jagal penyembelih dapat dari hewan boleh, tapi bagian biasa, ya, seperti bagian yang lainnya. Jadi jangan diistimewakan dari hewan kurban itu. Hewan kurban itu kan pokoknya buat masakin, dan boleh fakulu minha, yang kurbannya boleh memakan darinya. Kemudian terakhir dari Jabir bin Abdullah, qala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah al-badanah an sab'atin, unta 7 ekor, untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, sapi juga dari 7 orang. Dalam riwayat lain ada al-badanah itu asroh, 10, ya. Dan saya ikut madzhab Ibnu Hajar, ya. Madzhab Ibnu Hajar itu, jadi al-badanah itu kata Ibnu Hajar bisa sapi, bisa unta, ya. Jadi sapi dan unta itu kecuali kambingnya boleh 7 sampai 10. Tapi standar pokoknya 7, ya. Kalau memang memungkinkannya 8 boleh, ya. Ya puntennya, kadang kan saham teh tanggung,
21 plus hiji. Nu hiji kan udah dan pada nggak mau biasanya di situ aksan mau cenah yang sapi saya kuma belikan sapi. Jadi sapi yang ketiga sapinya lebih gede karena untuk 8 orang gitu, tapi tetap standarnya 7 dan jangan lebih dari 10 ya, karena di hadisnya al-badana itu antara 7 sampai 10. Meski ada ustadz lain saya tahu yang membatasi al-badana itu buat unta saja. Kalau saya ikuti Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar al-badana itu mencakup unta atau sapi. Jadi standarnya 7, tapi kalau memang terdesak 8, 9 silakan. Asal jangan lebih dari 10. Kalau 6 orang boleh, kan 1 orang juga boleh ya. 1 sapi oleh 1 orang boleh. Kayak Nabi pernah 1 sapi oleh sendiri atau oleh 6 orang juga boleh ya. Nah itu serikat dalam kurban hanya ada di sapi, di unta, tidak ada di kambing. Terus ada pertanyaan ya, gimana kalau kurbannya di Indonesia unta? Nyata rasa eta bapak-bapak saranang teh daging onta. Bapak-bapak yang pernah haji pernah ngasaan daging onta gitu ya. Dan hemat saya tentu tidak pas ya, karena unta bukan hewan di kita, meskipun ada misalkan, dan bukan makanan yang biasa di kita. Terus yang ditanyakan di buletin untuk edisi besok itu kurban online ya. Ya tenanan kurban online itu kurban jarak jauh, asal pasti itu dibelikan kurban dan disembelih, karena harus disembelih bukan dibagikan uangnya. Atau dibagikan uang mas sodako. Yang namanya kurban itu semua hadisnya harus disembelih. Ya nggak bisa dibagikan uangnya. Maka fatwa punten ya, kemarin kan ketika corona ada fatwa kurbannya cina kurban darurat. Non kurban darurat bagikan saja uangnya ke fakir miskin, lain dia kurban atau sodako itu. Kalau namanya kurban harus disembelih ya. Memang kita nggak wajib harus hadir, nggak wajib harus ikut memakannya, meski berhak ya. Dan saya pun setelah istri saya sering Pak tuh cina kurban tapi orang teh tarangasan dagingnya, karena saya kurban selalu ke pelosok nyangke cete. Dari sejak itu saya selalu kurban di tempat, kalaupun ada uang lebih ya kurbannya 2 gitu buat di daerah lain. Kemudian suka ada arisan kurban ya, nantilah dibahasnya, sudah ada. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas ulang tadi seputar kurban. Ada arisan kurban. Misalkan 5 orang bersepakat menabung atau menyimpan uang dalam jumlah sekian, yang misalkan sampai nilai 4 juta, dan itu cukup untuk 1 saham kurban. Maka yang 5 orang itu kemudian sepakat uang yang itu dijadikan kurban, tapi giliran tahun ini si A, tahun depan si B, tahun depannya lagi si C, sampai si E 5 tahun itu. Model yang begini bisa modelnya akad hibah itu. Jadi yang 4 orang itu hakikatnya menghibahkan uangnya kepada si A misalkan untuk dijadikan saham kurban atas nama dirinya. Tapi hibahnya bersyarat tahun depannya si A juga harus hibah kepada si B gitu. Nah tentang hibah bersyarat ini sebagian ulama membolehkannya. Di Bulughul Maram juga ada ya di sini. Nah ini kebetulan nih. Ini halaman 428 hadisnya. Man wahaba hibatan nomor 964 halaman 428 fahuwa ahaqqu biha man lam yuthab 'alaiha. Siapa yang memberi satu hibah, ia berhak untuk menariknya kembali selama belum dibalas. Jadi dia memberi hibah
tapi dengan syarat hibahnya dibalas. Ya kayak tadi bahwa saya menghibahkan uang untuk dia untuk saham kurban, tapi tahun depan dia harus menghibahkan ke saya untuk saham kurban saya. Model akad yang seperti ini sah ya, karena ada saling keriduan dan tidak ada unsur judi. Kalau unsur judi mah kan dikocok yang nanti dapatnya beda-beda gambling. Kalau ini kan sama, semuanya si A, si B sampai si E itu sama nyimpennya, sama dapat haknya, yaitu membeli saham kurban seharga 4 juta ya. Ya kalau 5 orang berarti 800.000 sewang ya, setahun. Yang kedua, modelnya juga bisa akad utang. Jadi ketika arisan jatuhnya ke si A, jadi si A itu kurban dengan utang dari si B, si C, si D, si E kan. Boleh tidak kita kurban dengan utang? Boleh ya. Makan ngutang juga boleh ya. Punya rumah, punya mobil ngutang juga boleh. Kurban juga boleh ya. Asal dibayar we gitu. Ya. Cuma memang hemat saya pribadi, model arisan seperti itu rentan. Rentannya siapa tahu 5 tahun ke depan itu ada yang meninggal ya. Siapa tahu ada yang krisis ekonomi sehingga macet. Kredit mah sok macet wae. Itu nanti gimana? Nanti mendolimi bagian si B, misalkan si C. Nah, cenah pas bagian saya teu malalayar gitu. Nah, itu ini rentan dolimnya, jadi sebaiknya tidak dipilih. Meski alasan ibu-ibu, Ustaz cenah lamun teu kitu da moal maksakeun. Nya masalahna ibu-ibu ceteda ibu jadi adat arisan teh ya, jadi lamun teu arisan teh teu maksakeun, padahal sedekah itu doanya Allahumma paksakeun ya, jadi harus dipaksakan buat sedekah itu, tidak harus karena arisannya saja. Tentu akan lebih selamat jika modelnya tabungan kurban. Ngarah maksakeun tabungan wajib ya. Jadi semua orang menabung, nanti kalau 1 tahun dia sudah cukup kurbankeun, tahun kedua kurbankeun, ada di tabungan sampai 3 tahun kan baru bisa kurban gitu. Jadi lebih baik begitu, masing-masing bertanggung jawab dengan uang yang dia simpan dan nanti kemudian dia kurbankan, itu lebih aman. Kemudian terkait kurban yang dijadikan kornet ya, atau dimasak. Kalau dimasak mah nyaris jarang lah ya. Da ripuh atuh ngurus kurban lagi ripuh, kok yang dipasak ya. Susah. Terlebih lagi selera beda-beda. Ya yang direndang, ya yang di sate ya yang digulai. Beda-beda seleranya. Tapi kalau di kornet memang itu diolah ya, di Saudi juga dijadikan kornet. Bagaimana hukumnya? Hukum daging kurban termasuk akikah itu tidak ada keharusan dibagi mentah dan tidak ada keharusan dibagi masak. Kalau tidak ada keharusan berarti tidak ada tuntutan. Al aslu bara'atu dhimmah ya. Ya ibarat kita sholat, apakah harus pakai koko, gamis, sarung? Kan nggak ada ya. Silakan ya, jadi pilih saja mau kena. Kalau ibu-ibu atau pakai baju biasa nggak ada tuntutan, silakan, pokoknya nutup aurat ya. Dalam kurban pun demikian ya, intinya dibagikan kepada mustahiknya, kepada fakir miskin, dimakan oleh yang berkurbannya. Maka dari itu mau dibagikan masak ataupun tidak, itu nggak ada tuntutannya, nggak ada syariatnya. Silakan dikembalikan pada kemaslahatan. Kalau untuk konteks di kita yang dibagikan saat itu juga boro-boro dimasak heula can beres oge nya mungkusan daging kurban geus ngalalantri geus mararaksa menta KRTT gitu. Jadi tidak efisien kalau dimasak dulu dikornetkan, udah aja bagikan langsung. Habis tuhnya acan maghrib geus beak daging deh gitu, sudah tersalurkan. Tapi kalau memang konteksnya
seperti di Saudi ya, yang pekurbannya udah ngambil tapi kemudian dagingnya masih banyak, dan itu manfaat kalau ditransfer ya, dikirim ke Afrika, ke Kongo, ke Zimbabwe yang sedang krisis pangan, dan agar awet maka dikornetkan, itu silakan ya. Jadi boleh-boleh saja, tergantung asas kemaslahatan. Kalau buat di kita malah di kornet mah lila teuing atuh. Meme beres dibungkusan oge geus ngantri ya, mustahik teh RT teh geus lieur ya. Kurban can dipuncit mustahikna geus aya. Kuponnya sudah dibagikan di kita itu. Itu mungkin sekilas ya seputar fikih hewan kurban, semoga bermanfaat. Untuk hal-hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut saya persilakan. Oh, enggak. Ketika di bulan Ramadan itu apakah memang ada kurban sapi dan alternatif lain hewan ternak itu apakah bisa kuda dan kerbau? Oh iya. Zaman Rasul dengan sapi ada kan, tadi hadisnya yang terakhir ya, yang 1380 ada pakai sapi, pakai unta, pakai kambing. Dan yang namanya kurban itu dengan al-an'am. Al-an'am itu di Al-Qur'an sudah dibatasi sama niata azwaj, 8 jodoh. Minad do'nith naini wa minal ma'zith nain wa minal iblis nain wa minal baqarith nain ya. Kambing, domba, sapi, unta. Jadi nggak boleh dengan ayam, nggak boleh dengan kuda. Kalau kerbau, karena kerbau itu sejenis sapi boleh, ya. Bison, sapi kan ya, boleh. Unta dengan berbagai jenisnya unta. Kumaha Pak Ji? Nya hayam atau tiasa, kuda nggak bisa. Ya. Pokoknya itu 4 dibatasi di Al-Quran. Jadi kalau tidak kambing, domba, sapi dan unta, nggak boleh lebih dari itu. Enggak. Mau tanya, Rasulullah itu mendapat kurban tahun berapa tahun itu? Kan tadi banyak Rasulullah itu dapat 5 itu. Nah itu dia itu berapa tahun, berapa kali? Syariat kurban itu sejak tahun 2 Hijriah. Jadi kalau Rasul hidup sampai tahun 10 berarti 9 kali ya. Dan di tahun kedua itu tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Dulu belum zaman kulkasnya. Nama ku freezer mah kurban kamari ge aya keneh. Tahun kemarin di freezer mah aya keneh beuteuh keneh ya. Zaman Rasul belum zaman pendingin ya, kulkas. Jadi daging itu seukuran untuk 3 hari dan biasanya dijemur, makanya namanya tasyrik. Hari tasyrik itu kan 1, 2, 3 itu menjemur daging biar awet ya. Dan selebihnya dari itu misalkan ya 3 hari itu 3 kilo ya, 3 kilo nyalah 3 kilo berarti yang kurban itu selebihnya dari 3 kilo wajib dibagikan. Kenapa? Min ajlid dafah kata Nabi, karena banyak yang berduyun-duyun dari gunung. Jadi kalau di sini, saya yakin di sini dari lembur suka dari banyak. Kayak di Masjid Agung kan, kabeh eta akina, ninina, indung bapana, anak incu. Di mana ya, misalkan datang ke Masjid Agung. Ya, dapat kupon. Jadi semuanya beroperasi mencari daging kurban. Di lembur-lembur datang ke kota itu zaman Nabi juga begitu. Jadi kalau misalkan di sini ya, di sini kan insya Allah orang-orangnya mapan ya. Jadi mustahiknya datang dari gunung, dari lembur, misalkan di lembur bapaknya, mau di Garut, mau di Tasik, mau di Cianjur, nggak apa-apa. Itu zamannya juga begitu. Nah karena banyak dafah, kata Nabi, jangan lebih dari 3 hari. Tapi tahun berikutnya, tahun 3, itu sudah banyak yang kurban, kata Nabi silakan bebas.
mau 3 kilo, mau 4 kilo, asal ada yang dibagikan ke fakir miskin, karena fakir miskinnya sudah sedikit, yang kurbannya banyak, ya. Nah, dalam konteks di sini silakan, apakah fakir miskinnya banyak, ya, jadi dibatasi si yang kurban. Kalau di saya biasanya pekurban itu dapat 25 ganting, ya, bungkusan rata-rata 5 os, ya, dagingnya sisanya ditambah. Kemudian daging 2 kilo, ya, kemudian cokor setengah, ya. Apaan opat dibagi 7, hiji na jeung ustad. 8, jadi dibagi 8 cokor teh gitu. Nah, sisanya kayak buntut yang begitu nya dinurapat teh bade usaha, ya. Jadi itu boleh dibatasi seperti itu karena di kita fakir miskinnya banyak. Tapi kalau misalkan di bapak keun we teu dibatasi ge, bapak mau misalkan 10 kilo nya silakan hari sapi nepikeun ka nya kintalan mah gitu. Jadi 10 kali 7 70 kilo masih ada mungkin sapina dagingnya. Tapi rata-rata jatuhnya kan 1 kintal lebih, ya, 2 kintal paling si sapi yang biasa di kita. Jadi lamun 70 kilo beaku nya kuno kurban atau nanti kurang ke mustahiknya gitu. Itu bisa diatur-atur begitu Pak, itu gambaran di hadis begitu. Ada lagi? Mangga. Tentang bab di zikir setelah salat boleh nanya? Oh, boleh. Ada hadis dari Ibnu Abbas, qala kuntu a'rifu in qira'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakbir. Jadi salatnya harus ditakbir atau gimana? Itu takbirnya dikeraskan, dan itu jadi dalil di mazhab Syafi'i bahwa wirid ba'da sholat itu keras. Tapi Imam Syafi'i sendiri menjelaskan di dalam Al-Um itu di masa awal, ya, untuk mengajari jamaah. Tapi kesininya udah nggak keras lagi. Cuma memang di rekan-rekan kita, ya, yang Syafi'inya memandangnya da jamaah sholat zaman ayeuna mah ajareurkeuneun gitu. Jadi selamanya dikeraskan, karena kalau tidak begitu teu ararapal cenah gitu. Ya, ijtihad itu saya nggak setuju, meski saya tidak dalam posisi membid'ahkan, ya, menghargai, cuma saya menilai itu ijtihadnya keliru saja, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kalau wirid pada sholat ya udah kembali ke dalil umum tentang wirid, tentang zikir dalam keadaan tidak keras, dunal jahri minal qaul. Itu kan takbir kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu Allahu akbarnya itu keras. Cukup? Oh, satu lagi mangga. Tidak, ya. Nabi memang pernah begini, ada seorang sahabat, Nabi, saya mau kurban tapi cuma punya hewan betina. Kata Nabi, jangan atuh, nanti kalau dikurbankan kamu nggak punya lagi ternak, ya. Hewan betina itu bibit, ya, jadi jangan sampai dikurbankan, nanti nggak bisa kurban lagi selamanya. Dulu kan rata-rata kurban itu dari ternak. Jadi udahlah, tahun ini libur dulu, tapi karena kamu sudah niat kurban, tetap gunting kuku, cukur rambut gitu, ya, karena sudah niat kurban. Tapi kalau memang dari awalnya tidak niat kurban ya nggak usah, ya. Jadi gunting kuku, cukur rambut, ya, ngurut kumis dan bulu-bulu yang harus dikurut itu berlaku bagi bapak-bapak yang kurban atau yang sudah niat kurban tapi nggak jadi, ya. Dan itu sunnah, ya, tidak wajib, sunat. Sama seperti bapak-bapak yang ibadah haji kan, beres mencit dicukur, ya, semua ganti baju, potong kuku semua. Di Al-Qur'an kan begitu, tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Bapak-bapak kan menyembelih dulu, kemudian cukur, ya, tahalul, kemudian tawaf di Baitul Atiq, di Ka'bah, ya. Ada lagi?
Cukup ya, baik, terima kasih. Insyaallah pekan depan kita akan sedikit singgung tentang bab penyembelihan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.